Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel Kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan tim investigasi Alkitab ya. Jadi ini kita adalah acara lama sebenarnya, cuma udah baru lagi tayang. Ini adalah acara ngobrol ya. Jadi kalau kemarin tuh di bulan lalu kita sudah berbicara terakhir kapan ya? Ngobrol tuh terakhir setahun lalu. 2 tahun lalu. Setahun lalu ya. Enggak lah. Ya setahunan lalu lah gitu. Setahunan lalu kita selalu berbicara soal Alkitab, membedah Alkitab. Makanya tadi saya bilang ini tim investigasi ayat nih gitu ya. Pada saat ini tuh kita akan membahas, kita selalu membahas di dalam ngobrol, mungkin untuk mereminder lagi penonton semua, jemaat semua yang menonton. Di dalam ngobrol tuh kita selalu berbicara tentang atau mendalami tentang Alkitab, tentang bahasan-bahasan yang mungkin sulit untuk dimengerti atau mungkin hal-hal Alkitabiah yang sulit untuk dipahami dan khususnya untuk orang-orang yang memang tidak mendalami Alkitab secara belajar sekolah dan segala macam gitu ya. Targetnya adalah kita ingin agar orang-orang di dalam Kristus, tentunya orang-orang Kristen, bisa mendapatkan masukan firman Tuhan gitu ya, kayak diajar oleh firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Sudah ada pakar-pakar yang luar biasa di sini ya. Bukan pakar juga. Ada Bapak Pendeta Stephen gitu ya biasa ya, dan juga kemudian ada ya, Ibu Pendeta, kebetulan tinggalnya di dekat Dago Pakar gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini ada Ibu Lana Harumia ya, Ibu Pendeta Lana Harumia, dan saya dan Ko Aron di sini hanyalah orang-orang awam ya. Enggak juga. Enggak boleh begitu. Merendahkan diri tapi di atas bukit. Jadi kita akan coba membahas tentang yang namanya setan-setan. Ya, tapi selama ini satu ini juga ya tentang ngobrol ini. Kita memang membahas Alkitab, tapi biasanya kadang kalau orang tuh udah bahas Alkitab kadang suka takut. Takutnya takut capek dengarnya, bosen, ngantuk gitu kan ya. Tapi rasanya kalau untuk ngobrol harusnya enggak. Ya kan? Iya, Kalau betul. ini sekarang gini, saya bukan seperti mereka nih sekolah Alkitab, gua kagak. Tapi buat saya kan selalu menarik. Kenapa? Karena dengan ngobrol ini jujur saya pelayanan hampir 30 tahun lebih. Tapi dengan ngobrol, maksudnya dengan membahas Alkitab ini banyak hal-hal yang bikin gua kaget. Maksudnya dalam arti selama ini dengan baru tahu aja, gitu, baru tahu. Oh, saya baru tahu ternyata Tuhan begini. Saya baru tahu si dulu Daud tuh begini. Itu lebih detail gitu. Jadi buat saya menarik. Saya lebih mudahnya tidak melihat kita ngebahas Alkitab. Enggak juga. Kita pelajari sejarahnya dengan detailnya. Itu bikin menarik dan dicampur dengan maksudnya dalam acara ngobrol ini kan selalu kita padukan dengan hal-hal yang terjadi secara umum di kehidupan kita sehari-hari toh ya kan, dari kemarin pun kejadiannya seperti itu yang membahasnya gitu. Nah, kalau gitu dari Aron dulu deh. Apaan nih? Apa sih menurut Aron setan itu gimana? Nah, jadi gini ya. Gini sebentar sebelum masuk ke situ ya. Jadi kita tuh kan walaupun ngobrol Alkitab, kita tidak akan ngobrol langsung Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, itu bisa 1001 malam ya saudara ya. Nah, kita akan coba menspesifikkan menyoroti salah satu hal yang jadi highlight ya. Ya, yang suka ada di dalam pembahasan Alkitab, yaitu selalu di dalam kehidupan orang Kristen itu selalu ada pertentangan antara Tuhan dengan setan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang setan ini tuh rasanya tuh kita tuh tidak ada apa-apanya gitu. Menurut Aaron gimana nih tentang setan? Jadi kita bahas setan nih. Iya, kita bahas setan bener. Kalau ngomong gak usah ditegas gitu, setan gitu, gak usah ditegas gitu. Itu namanya pisu. Marah gitu. Iya. Soalnya bagaimana nih dengan tentang setan ini? Setan ada nggak sih? Jadi gini, untuk ngobrol hari ini tuh sebenarnya gue kaget loh sebenarnya ya, karena pembahasannya saya secara detailnya belum tahu. Kalau biasanya kita udah tahu ini tiba-tiba tadi bahas setan. Waduh, mikirin setan, gue nggak kenal setan harus bikin apa? Oke, tapi ini secara personal sendiri saya sih setan mungkin kalau buat orang awam itu akan menjadi sebuah kadang-kadang menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Ada yang macam-macam lah ya. Bahkan imajinernya, pemikiran orang itu memikirkan setan itu pasti banyak. Bener. Ada yang bentuknya begini, ada yang punya tanduk, gitu kan? ada yang Tapi punya kenyataannya ekor. Iya. Iya. Bahkan kalau ini kadang-kadang ada setan yang lucu kan. Ya kan? Iya, Tapi iya. sekarang gini, setiap country, setiap tempat dia punya ini.
Dan buat saya kalau secara personal, setan itu kan basicnya dari iblis lah ya. Ya, Iya ya, kan? ya. Sekarang gini, banyak kadang-kadang kita suka lihat TikTok atau apapun juga ya. Ini saya sendiri lihat, kenapa sih di Amerika kok nggak ada pocong? Iya. Istilahnya juga kalau di Indonesia istilahnya setannya beda Iya, loh ya. setannya sama- beda. Di Indonesia beda, di Thailand beda. Soalnya kalau di Iya, Indonesia iya. Dracula tuh nggak serem. Nggak serem. Karena dia pakai Nggak- jas. Keren. Keren. Ya kan apalagi underground gitu. Itu keren gitu. Iya. Tapi gini, jadi sekarang gini, tapi pemahaman yang saya terima sendiri lah ya. Saya nggak pelajari secara ininya, cuman saya lihat secara awamnya gitu. Apa itu setan? Tuhan memang Allah, bukan menciptakan setan sih sebenarnya ya. Iya. Memang kita tahu bahwa basicnya adalah dari si demon, si iblis gitu ya. Iblis ini diusir Tuhan, lalu tapi iblis kan tidak sendirian. Iya, ya kan? dia Itu tuh awal-awal Ya. malaikat. Malaikat kita diusir semua Tuhan. kita semua tahu, bahkan rasanya bukan cuma orang Kristen yang mengakui bahwa iblis itu malaikat, bukan. Agama-agama saudara kita pun seperti itu mengakuinya. Jadi benar memang dia dari situ. Nah, sekarang kenapa jadi bentuknya macam-macam gitu kan ya? Ya ada iblis, kalau ini ada jin gitu. Nah, kalau saya memikirkan pendapat saya sendiri, sebenarnya gini. Memang basicnya dari iblis satu. Nah, tapi iblis itu kan kita kalau bukan mengenal iblis ya, rasanya mengenal iblis rasanya gimana gitu. Nggak penting. Tapi iya nggak penting gitu. Tapi kita mengetahui karena kita bisa pelajari kan dari kelakuan iblis di sini pun ada gitu. Apa sih yang dia lakukan gitu kan, menggoda dan segala macamnya kan. Nah, saya menerimanya gini, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa setan-setan itu bentuk dari imajinasi kita sendiri sebenarnya. Jadi gini, gitu. ya. Jadi Oke. simpelnya gini, misalnya gini, saya takut sama sebuah bentuk misalnya, atau karena setiap orang pasti akan beda-beda ya. Iya, Iya, kalau iya. ditanya kenapa takut setan pasti Pasti akan beda-beda. beda-beda Iya, gitu, iya, karena iya. bentuk setannya aja beda-beda gitu. Kalau kita Bayangan aja lewat, bayangannya, takut setan. macam-macam ya, ada bayangan padahal lampu doang sih sebenarnya gitu kan. Angin-angin doang, Angin-angin ngirakin doang. Nah, foto, sekarang gini, wah. yang saya terima kesimpulan yang saya mengerti adalah si iblis menggunakan itu. Ya. Iblis itu menggunakan kelemahan kita, ya kan? Kelemahan kita dalam hal Kelemahan takut, gitu. takut ya, dalam hal takut. Wah, Pak Steven takut sama boneka nih, ya kan? Si iblis masuk ke dalam boneka itu, misalnya si bonekanya jadi gerak-gerak atau apapun lah yang dipakai. Iya, Nih, kalau di Indonesia, orang Indonesia tuh takutnya genderuwo, terus Pocong. nenek gombel, apalah terus pocong lah model-modelnya gitu. Nah, ya iblis bisa pakai itu. Nah, kalau saya pikir gitu. Nah, sekarang di Amerika, orang Amerika mungkin takutnya sama vampir atau gimana. Iblis pakai ke situ. Kenapa? Karena iblis juga punya kuasa. Kita pernah bahas ya. Iya, kita pernah Pernah bahas bahas ya bahwa di iblis, beberapa kita lalu. jangan lupa bahwa iblis juga punya kuasa, dia punya power gitu, atau kayak gitulah. Nah, saya yakin iblis pun bisa seperti itu. Jadi Iya. kesimpulan yang saya dapatkan selama ini, setan itu ya hasil imajinasi kita sendiri, tapi pekerjaannya ya pekerjaan iblis sebenarnya. Dia nggak tahu kalau dia punya tentara atau tentara iblis gitu, dia suruh lu takutin orang itu. Nah, dia pakai orang itu takutnya sama pocong. Nah, dia model lah, bikin role modelnya gitu ya, pocong loncat-loncat gitu. Tapi sebetulnya Menarik, kalau menurut menarik saya banget. ya, Ah, kalau bentuknya roh, jadi setan itu kan bentuknya roh. ya, Jadi gini, ya memang roh sih iblis basicnya ya, ya. semua roh. Nah, itu tuh nggak cuman karena imajinasi kita gitu. Kadang-kadang memang betul-betul kelihatan bentuknya seperti itu. Gitu. Contohnya satu kali kita pernah waktu itu ada api unggun, terus asapnya bentuknya tuyul. Seperti apa sih? Kelihatan gitu bentuknya, kepalanya bulat, terus ada kaki, ada tangan gitu. Tapi hanya bentuk asap. Jadi nggak jelas. Iya, gitu. iya. Jin-jin. Dan itu bukan sebuah imajinasi karena tertangkap Oh iya, kamera, bukan. ya kan? Yang dalam arti maksud saya imajinasi itu bukan kita ngebayangin, Iya. bukan. Tapi bayangan sebagai seseorang, misalnya membayangkan, oh gue takut sama tuyul misalnya gitu kan. Akhirnya
iblis pakai bentuknya tuyul gitu. Iya. Akhirnya kita ngelihat si Iya, iya, tuyul, itu tuyul. gitu. Nah, gitu maksudnya imajinasi itu basicnya gitu. Jadi Bisa. kalau misalnya takutnya macam-macam sih. Oh, apa biasanya teh yang anak-anak tuh apa? Kuntilanak gitu kan ya. Kuntilanak tuh biasanya di atas pohon gitu. Sundel bolong. Iya, sundel bolong. Nah, iblis pakai itu. Dan di Indonesia kebetulan lakunya yang seperti itu Iya, kan. benar. Ya. Tapi kalau kita lihat anak kecil, ya waktu itu pernah di rumah saya gitu. Nah ini tiba-tiba ada anak kecil 3 tahun nangis. Nah pertama kita nggak tahu nangisnya kenapa sih gitu. Nah waktu anak saya sendiri nangis kan ngelihat begitu, karena anak saya masih 2 tahun, itu anak itu udah 3 tahun udah bisa cerita. Dia cerita lehernya panjang, Ya. rambutnya panjang, nah kayak gitu. Nah berarti anak itu tuh awalnya tidak pernah mengerti punya sejarah imajinasi Ya. apapun tentang itu, tapi kita mengenal itu. Kenapa kita tahu begitu? Karena dia nangis dan dia takut. Dia bilang dia yang cerita, lehernya sampai lidahnya sampai ke sini, lidahnya keluar sampai ke sini, rambutnya panjang, terus pakai baju putih, terus ada darah-darah mama gitu kan ya. Nah berarti itu tuh seperti kita kan juga suka lihat film yang gambarin kayak gitu ya. Iya. Horor lah film Iya, horor. benar-benar. Intinya itu ada. Iya, ada. Itu ada ya. Gitu, intinya itu ada. Jadi, Ada, iya betul. Kalau buat saya, jadi kembali lagi imajinasi, maksudnya pemahaman tentang setan yang saya tahu ya seperti itu. Dia akan menggunakan apapun juga. Iya. Tujuannya satu, memang nakutin kita, Iya, ya iya. kan? Kalau dalam bentuk penglihatan atau penampakan gitu ya, dalam hal penampakan. Karena kan, tapi kalau kita bahas setan, rasanya tidak hanya penampakan doang. iya macam-macam. Macam-macam. Setan itu dari penampakan ya bentuk ya, penampakan bentuk tuyul dan kawan-kawannya. Nah, tapi ada juga setan lainnya, misalnya dalam hal perbuatan. Nah, Setan iya benar. perbuatan, terus ya macam-macam lah gitu. Nah, di sini yang kita mau bahas secara detailnya Nah, kemana? gini, ada satu kasus yang pernah dicatat di dalam Alkitab gitu ya, tentang bagaimana setan itu merasuki diri manusia gitu ya. Kalau kita yang sering ya, mengganggunya dirasuki. Iya, dirasuki gitu ya, dan suka banyak juga berita-berita tentang wah ada kerasukan apa segala macam. Kita buka aja di Lukas 8 ya. Kita coba buka di Lukas 8. Lukas 8. Lukas tuh pendek ya. Ayat. Coba kita buka ayat 27 dulu ya, 27. Mungkin Oke. siapa yang mau baca? Mungkin Om Stephen bisa tolong Berapa? bacakan. Ayat 27. Lukas Oke. 8 ayat 27. Ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ayat 28, tolong Mama. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Wah, kita lihat ya bahwa kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita tuh takut sama setan, kita tuh seolah-olah setan tuh punya kuasa yang luar biasa gitu, tapi ternyata ada pribadi yang lain yang bisa membuat setan itu takut gitu ya. Iya sih. Kalau kita ya ngelihat di Alkitab gitu ya, selama aku baca Alkitab gitu ya, nggak pernah ada satupun di dalam Alkitab yang menyajikan sebuah kisah horor gitu ya. Selalu setan tuh selalu Mengganggu. dicemenin kalau Iya, di Alkitab tuh. Ya, Iya. istilahnya setan itu cuma mengganggu pembuli, tapi kalahan sebenarnya. Iya, kalahan Iya. gitu. Iya. Kalau misalnya kita coba pikir gitu, apa yang membuat harus kita tuh takut sama figur-figur setan itu gitu. Tapi kuncinya satu ya tadi, karena kita punya orang yang lebih kuat daripada setan-setan itu ya kan? Iya. Punya Kita punya pribadi yang kita ikutin, itu Betul. Tuhan Yesus. Cuman efek dari kalau kita baca dari ayat ini, ada satu efek yang menakutkan manusia. Efeknya Efeknya karena ketika dia dirasuki, dia Nggak jadi tidak bisa mengontrol dirinya dia Oh, sendiri. iya, Ya, itu oke, Ya, benar. oke. Dia kan jadi telanjang, terus Iya, udah iya, iya. gitu. tinggal di pekuburan. Gitu ya. Dan itu membuat semua orang
secara kasat mata takut sama dia juga Iya, karena karena dia- kelakuan-kelakuannya dia. Nah, mungkin itu adalah salah satu gaya iblis atau setan, anak buahnya iblis ya, yang membuat supaya manusia itu takut. Berlaku seperti itu ya. Iya, memang manusia itu berlaku seperti itu, tapi orang yang waras, orang yang tidak dirasuki, jadi takut dekat-dekat gitu. Nah, itulah kalau menurut saya, jadi oh berarti setan itu jahat sekali gitu. Jadi semua orang jadi takut sama setan, manusia gitu. Menurut Pak Stephen gimana? Nah, ini sebagai seorang yang sudah sering berurusan langsung. Rasanya Nah, pernah ini- punya pengalaman iya, berurusan langsung dengan setan. Judulnya Pawang Setan. Iya, oknumnya. Nah, gimana tuh? Apakah ada waktu Om Stephen berurusan gitu ada perasaan was-was atau enggak gitu kalau Saya biasanya- gini, saya sedikit kembali boleh ya, kembali ke pembahasan awal tadi. Kita tuh harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan setan dan mana yang dimaksud dengan arwah gentayangan. Itu sebetulnya gini, apa yang disampaikan Aaron tadi itu betul. Jadi yang kita bilang pocong, kuntilanak, ya kan, penampakan Visualisasinya. penampakan orang yang baru meninggal, itu ndak ada. Ya. Yang ada itu yang Aaron bilang tadi, setan iblis itu menyerupai orang Betul. itu lalu menampakkan diri kepada Orang yang takut. orang yang penakut. Makanya kalau orang berani, nggak pernah Nggak saya akan itu. dengar pengalaman cerita orang pemberani diganggu setan. Nggak mungkin, karena dia udah tahu ini orang ini nggak bisa diganggu, ini orang ini. Iya. Nah, kalau saya nggak pernah diganggu, tapi saya mengganggu dia. Nah, itu beda ya. Coba kita dengerin. Nah, caranya oke, Pak maaf. Stephen mengganggu setan. Bukan. Jadi gini, setan itu atau iblis itu yang ditulis di dalam Alkitab yang kita barusan baca, Ya, ya, ya. yang merasuk orang di Gerasa itu setan. Itu betul-betul dari iblis yang masuk ke manusia. Karena memang tujuan dia itu tadi, dia mau merusak kehidupan manusia. Dia mau supaya manusia itu jauh dari sang pencipta yang sesungguhnya. Itu memang bukan tugas, itu memang kerjaannya dia. Maksudnya program besar dia itu untuk menggagalkan dan menghancurkan Ya, rencana manusia. Allah. Ya, ada. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat ada arwah gentayangan, ya Nggak terlalu takut. jangan ngapain takut gitu loh ke yang arwah gentayangan itu, Iya. ke nenek kita, kakek kita. Buat apa takut? Itu iblis. Nah, kita lihat tentang apa tadi pertanyaan apa Mika? Pengalaman gitu. iya. Ya, gini. Mungkin pengalamannya Om Stephen berurusan dengan setan. Kalau pengalaman berurusan dengan kuasa kegelapan, saya lebih suka menggunakan kata kuasa kegelapan. Ya, merasuk Ya, ya. merasuk orang dan sebagainya. Ya, cukup banyak. Saya tidak mengatakan banyak banget. Tapi pengalaman yang paling buat saya sampai hari ini yang dari deretan banyak itu adalah ketika saya pernah menjaga satu tempat. Satu tempat studi Alkitab lah. Di Manado. Ceritanya gitu. Oke. Kalau menurut sejarah orang di situ, tempat itu dulu adalah tempat pembuangan, pembantaian permesta. Kalau bilang permesta berarti Manado ya. Iya. Nah, itu tempat pembuangan mayat-mayat ceritanya. Iya, gitu. iya. Jadi roh gentayangan itu yang setan iblis itu menyerupai itu Pakai. banyak banget. Nah, satu waktu saya emang udah tahu tempat itu karena anak saya sendiri pernah lihat di usia masih kecil, Pi, kenapa cewek itu tante-tante itu ngegelantung di pohon. Anak kecil gitu kan. Iya, Dia kayak- mana kayak tahu anak gitu. saya, iya. Biarin aja lah, itu lagi main gak ada masalah. Nah, satu waktu saya tidur di dekat jendela. Ini paling ini karena saya kejar-kejaran masalahnya. Dia ketok-ketok jendela terus manggil-manggil nama saya. Kok dia tahu? Oh, mungkin dia dengar kalau orang di situ manggil Panggil. saya. Ya. Iya, benar. Saya buka ininya, apa itu namanya, Bu? Itu. Slot. Slotnya, sedikit dorong jendelanya. Nggak Lalu pas dia panggil, saya dorong. Nah, memang betul seperti yang Ibu bilang, yang anak kecil itu lihat rambut panjang dan sebagainya. Nah, itu anak kecil itu Mika. Tampak fisik. Oh, Mika. Tapi aku nggak ingat, sama sekali orang 2 Tampak tahun. fisik memang begitu memang. Itu fisik yang memang saya lihat. Jadi saya loncat dari jendela dan kejar dia. Kejar, berantem sedikit, dia hilang. Selesai itu Berantemnya gimana? Iya berantem gitu. Saya sakit seminggu. Bawa ke dokter bilang nggak sakit. Nggak sakit. Tapi saya sakit. Ya. Nah, Oke. ya itu. Jadi belum lagi
pelepasan orang yang Oh, ya. setan, orang yang disantet dan sebagainya, itu pekerjaan. Jadi pengalaman itu. Jadi kalau kita bilang tadi sepakat bahwa memang dalam bentuk seperti itu dia ada, memang ada. Memang dia ada. Dia memang dia mau mengganggu kita. Gitu. Tapi saya setuju dengan Aaron bilang tadi, tergantung bagaimana sikap orang mempercayai hal itu. Yeah. Aaron bisa tidak percaya dan dia mengatakan itu imajinasi kalau dia nggak masukkan ke dalam pikiran dia. Iya. Kan itu poinnya. Poinnya di situ. Kalau Aaron menganggap bahwa lu nggak penting, nggak akan diganggu. Nggak akan ada. Nggak ada punya nilai. Nggak akan ada dia. Makanya satu hamba Tuhan bilang, lu ngapain pikirin setan? Nggak penting. Nah gitu. Tapi secara bentuk penampakan, orang pada umumnya mengatakan ada, ya memang ada. Ada. Ya. Jadi kembali lagi Ada. tergantung bagaimana sikap kita menyikapinya. Kalau tadi Mika bilang ngapain takut terhadap setan, betul itu Mika. Ya. Buat apa takut sama dia gitu? Nah, tapi memang kalau ngelihat yang kayak gitu-gitu gitu ya, kita tuh kan udah jelas lah kalau pengalaman saya ya kita usir dalam nama Yesus, Iya, terus betul. dia hilang gitu Hilang, ya. pergi gitu. Tapi itu sih tidak terlalu mengganggu kehidupan manusia itu sendiri, paling takut, Ya. paling apa gitu. Nah, tapi yang lebih mengganggu yang kayak tadi. Kalau Iya, dia ini merasuk, yang kita kembali ke poin yang iya, kasus kalau- Gerasa tadi ya. Nah, kalau Kita kembali ke merasuk, situ. terus sampai dia nggak bisa mengendalikan, jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dia sendiri. Dia nggak malu kalau dia tidak berpakaian. Kalau orangnya waras pasti malu. Jangan Ya. salah gini loh. Ada orang yang maaf bicara, ODGJ. Iya, Itu tapi- karena dari yang kayak yang Kerasukan. dirasain. ada Iya. yang Ya, kayak sekarang gitu. gini. Iblis masuk ke dalam dia untuk membuat dia Kehilangan kehilangan. akalnya. Akal. Betul. Akalnya. Sekarang gini, permasalahan baik sekarang kita bicara masalah kerasukan Iya. karena sekarang kalau masalah visi, penglihatan, iblis seperti yang saya bilang tadi, mau dibilang bagaimana kalau misalnya bentuknya itu tidak punya nilai di mata seseorang, itu nggak akan Nggak mempengaruhi. akan Iya. pengaruhin ya. Ya Tapi kan? memang tidak semua orang yang bisa punya pemikiran seperti Aaron. Iya betul, Iya, betul. Kebanyakan Betul. Semua orang takut. udah takut duluan. Iya. Udah takut Udah duluan takut dan duluan. percaya. Betul. Percaya dalam arti Nah, bermulainya satu dari takut, kedua dari percaya. percaya. Apapun juga mulainya dari percaya. Tapi memang percaya dan percaya itu bagi dua ya, Iya. Ron. Saya potong. Percaya bagi dua, percaya dalam arti begini. Saya percaya dia ada, tapi saya percaya dia nggak bisa mengganggu saya. Ya. Nah, ada orang percaya dia ada dan, Dan bisa percaya dia mengganggu. bisa Dia bisa menguasainya. ganggu. Itu Iya, yang bahaya. itu yang Gitu. bahaya. Iya, Nah benar. sekarang gini, Jangan gitu loh. dari situ kalau masalah visual itu kita sulit. Orang akan bertanya, setan tuh kayak gimana? Jawabannya satu dong, setan tuh yang ada di kepala lu. Ya, yang ada di kepala kalian. Kalian bentuknya apa? Takutnya mana? Nah, dia akan menyerupai seperti itu. Iya betul. Iya betul. Iya. Anda iya. takut sama boneka, oh nanti dia menyerupai boneka. Iya, nanti tiba-tiba beli boneka nanti bisa hidup. Nah, lu udah takut duluan, dia bakal pakai itu ya. Karena Nah, sekarang kalau mau macam-macam. disambung dengan Ibu Gembala bilang tadi setan itu roh, Ya. nggak berbentuk dong. Nggak berbentuk. Kenapa bisa Iya. berbentuk? Karena dia imajinasimu yang kita. membentuk dia. Makanya terjadi Gitu. di setiap negara atau di sebuah daerah itu setannya beda-beda, Beda-beda, iya. gitu. Dan iblis senang sekali Iblis ketika senang dia pakai dianggap itu. penting. Iya. Orang Dan peduli dia terhadap takut, dia. iya, Wah, karena dia langsung bangga. Orang Ja- takut sama dia. Ah, Nah, iblis senang banget. makin menjadi-jadi Ya. iblis itu gitu loh. Nah, ada juga yang apa namanya, dia tidak berbentuk apa-apa tapi tiba-tiba ada koran melayang. Ya, itu. Terus Itu tiba-tiba imajinasi. kamar It's sebuah mandinya vision. basah Ya. gitu ya. Suara-suara di lantai Suara. 2, Iya, gitu kayak kan. gitu. Suara bayi nangis, apapun Nah. juga itu satu sumbernya ya iblis. Iya, memang membentuk betul. seperti itu karena di Indonesia tuh laku. Bahkan ya kadang-kadang di Bisa di Amerika Indonesia, di di luar mana-mana ya juga. Iya. dengan suara-suara maksudnya ya. Tapi kalau kita bicara genderuwo, orang Amerika nggak kenal genderuwo Iya, atau susun iya. ngesot. Karena memang itu bilang tadi kalau di Efesus pasal 6 kan ada teritorialnya. Jadi ada dia Iya. teritorial di Indonesia dan di negara luar itu beda, tidak sama. Bentukannya beda. Di Iya. Indonesia nggak ada yang tangan panjang Nggak, tangan gini. nggak Nggak ada. laku. Tempelin kertas di sini. Dia langsung diem. Nggak ada. Itu cuma di negeri bambu, cuma di negeri bambu yang ada. Ya, baik. Sekarang Nah, gini, kita oke. akan bahas ke arah yang Tadi. lebih detail lagi, maksudnya yang lebih berasa lagi dan lebih sebenarnya lebih nyata gitu ya, lebih nyata dan bahaya, Iya, yaitu itu. merasuki, Rasuki. Iya. gitu ya. Nah, sekarang gini, ini saya dulu deh, Ya, masalah ya, kerasukan. Oke, masalah kalau saya secara langsung menghadapi seperti itu belum pernah langsung gitu ya, Berinteraksi langsung dengan orang yang berinteraksi kerasukan gitu ya. Cuman kalau terjadi di sekitar saya itu beberapa kali terjadi gitu. Tapi kalau dikatakan kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang ada yang betulan.
Iya. ada yang berpura-pura, Iya, ya kan? betul. Itu- Sama itu. seperti kadang-kadang yang saya cukup kecewa adalah misalnya sebuah acara TV gitu ya kan, kerasukan ditangkep gitu. Aduh, jangan Konten deh, lah, ya. konten. Cuman Udah lah kan itu. sayangnya gitu ya akan membuat masyarakat istilahnya bahkan siapapun juga menjadi lebih Semakin percaya dengan itu. Sisi negatifnya kan lebih kuat gitu. Iya. Sedangkan kerasukan itu tidak semudah itu gitu Hmm. kan. Sekarang siapa yang bisa dirasuki? Kalau dalam pengalaman saya yang selama ini beberapa kali, saya enggak banyak lah, beberapa kali saya menghadapi itu tapi tidak langsung gitu. Saya ada di situ, kebetulan di situ tapi tidak menghadapi. Waktu itu saya Cuman masih lihat doang cuma gitu. lihat Nah. karena waktu itu masih SMP juga. Biasanya terjadi waktu retreat. Iya, itu kan? Iya benar. Retreat. Dekat curug dan sebagainya. Sekarang gini, banyak orang tuh Setan ikut retreat. Nah, orang tuh akan berargumennya macam-macam. Orang tuh akan kok anak-anak gereja retreat malah dirasuki setan. Nah, Ya kan? Terus kadang-kadang kerasukan kok di tempat sekolah Alkitab Iya, gitu kan? memang itu Ya, ada, terjadi iya. tadi juga kan di tempat sekolah Alkitab kan? Iya, tempat belajar kan Alkitab. tidak sekolah Alkitab banget yang Iya. tempat saya, tapi di sekolah Tapi Alkitab tetap- banget waktu zaman saya sekolah sekolah Ada juga. Ada Temen juga. aku juga Ada. ada. Temen Temen saya saya juga pengalaman. Nah itu, ada. nah itu dari situ saya mengalami itu ya waktu retreat, terus di sekolah Alkitab lagi di sekolahan juga, di gerejanya lagi retreat, kejadian-kejadian itu. Nah buat saya sih nggak bisa nggak sepadan dengan orang, tidak sepaham dengan orang yang berpikiran kok tempat gitu bisa gini, karena pemahaman saya mengenal yang namanya sebuah tempat, iblis pun bisa di mana saja. Betul. Ya kan? Betul. Iblis Kan dia itu bentuknya nggak, iya, dan nggak selalu bilang oh karena sebuah gereja Jadi nggak ada. jadi nggak ada setan. Kak, gini, Karena sebuah gereja. gini, saya tambah itu Kak, saya tambah. Ini statement menarik sekali. Ini bagus nih, tapi kita tambah supaya pernyataan kami itu kuat. Ya. Ingat waktu Ayub dicoba Haha. sama Ya, ya, iblis, ya, 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 dia ya, kemana ya, dulu? ya, ya, ya. Ke Tuhan dulu. Surga aja dia datang cuman gereja lu gitu. Iya. Mak. Nah itu. Ya, jadi benar. Jadi jangan kembali lagi. kita- Seolah-olah sudah suci dia nggak akan ada di situ gitu. Nah saya mau apa ya, sharing ya, berbagi ini buat teman-teman yang nonton, buat jemaat juga. Jangan sekali-sekali kita beranggapan dan berpikiran karena itu akan memberhalakan tempat jadinya. Dalam arti gereja itu suci gitu. No, tidak ada gitu. Atau iblis itu lebih berkuasa daripada Nggak, Tuhan iya, di gereja betul. itu. Iya. Oh, dia bisa Gitu. ada di Kok situ. bisa ada di situ? Kenapa Tuhannya? Kok kalah sih Tuhannya gitu? Ya. Tidak seperti itu. Tidak. Karena itu hanya sebuah tempat. Ya. Iya. Karena itu adalah sebuah tempat. Gitu. Persoalannya ini Persoalannya kita ada di sini. Ya. Nah, kalau ditanya, misalnya orang selalu bilang, kan gereja itu tempat suci atau Ya, apa gitu kan, atau chapelnya atau apa wherever gitu kan. Saya pikir salah Anda berpikir gitu. Kalau ditanya tempat suci itu ada di mana? Ada di dalam kita sendiri. Ya, bait Iya. Allah, bait Roh Ada di Kudus. kita sendiri, bukan di gedung sininya gitu. Nah sekarang kalau di dalam kitanya ada ya orang bilang bentuknya roh, kegelapan. Ada Tuhan Yesus lah gitu. Ada Tuhan Yesus atau ada hal-hal negatif, dia akan mengikuti kemanapun Anda pergi, Iya, mau di gereja, mau di sebenarnya- rumah, mau di kantor gitu. Iya, Nah sekarang, sebenarnya memang itu kejadian sih. nah itu memang selalu terjadi. Dan itu kejadiannya di orang percaya yang kuliah teologi. Nah itu. Sedang kuliah pula gitu. Itu di mana-mana, Bu. Bukan Itu hanya di dimana- satu iya. tempat Iya. sekolah. Nah, Enggak, makanya- itu Di maksudnya mana-mana ada. maksud saya Betul. gini, di antaranya adalah begitu. Jadi jangan dianggap kalau dia sudah percaya otomatis tidak bisa Nggak, dirasuki. Otomatis immune Nggak gitu bisa. ya? Nggak bisa. Enggak. Karena gini, Kenyataannya ya. di antara orang percaya lagi kalau- belajar teologi. Kalau ditarik dari apa yang dibilang Aaron tadi tentang imajinasi, kebanyakan begini loh. Dalam kasus yang saya jumpai, mendoakan orang yang dirasuk setan. Setelah dia sudah sadar, kemudian kita bicara, orang itu banyak masalah. Iya. Oke, ngerti. Oke. Banyak masalah. Ya. Banyak masalah, dipikirin. Ya. Jadi Dipikirin. lemah. Nah, ini selanjutnya mau saya utarakan tuh sebenarnya ini Nah, arahnya jadi ke sini. dipikirin, nggak pernah ada orang yang, dalam tanda petik normal pikirannya menyatu dengan Tuhan dirasuk setan, Enggak. Iya, enggak. diganggu setan, nggak mungkin. Karena dia konsentrasinya ke Tuhan. Nah, kenapa dia mengalami hal itu? 99,9% yang saya jumpai. Ini bukan pendapat, tapi pengalaman. Iya. Setelah saya sudah doakan, tanya-tanya Kusut. hidupnya. Nah, kusut. Dan yang kedua, dia memang menerima. Ya karena Iya. kusut itu dia udah nggak percaya nah, Tuhan dia. Bukan, ada orang yang orang percaya, tapi dia menerima
roh yang katanya Oh, dia mengizinkan. Iya, Ya. dia mengizinkan. Nggak ada masalah tapi dia pengen itu. Nah, itu Jadi gini, karena aneh itu. kakek moyang Aneh itu, aneh. karena kakek moyangnya memang dulu masih kejawen gitu. Terus percaya bahwa ada roh yang bisa ngejagain turun temurun. itu masih banyak. Artinya dia Itu masih mempercayakan banyak. Dia itu percaya. untuk masih menjaga Nah, dia. Karena jadi dia dia- berpikirnya itu sebagai guardiannya. Iya, gitu ya. Salah itu sendiri penjaga, lah gitu. itu penjaga. Salah sendiri Ya. namanya. Nah. Oh ya, kita pernah tangani soal Kita masalah pernah. itu Iya, ya. jadi betul. ada dua faktor tadi kan kalau aku ambil gitu, ada dua faktor bahwa yang bisa mengalami kerasukan itu satu yang banyak masalah, Iya. satu yang memang Iya, mengizinkan dia pengen. mengizinkan untuk oh ya udahlah aku dikasih ini sama orang tua gitu ya. Kalau dikasih kasus ini. Kirasa kita nggak tahu ya. kita dia- nggak ada backgroundnya di Tapi sini gitu. saya pernah baca buku bahwa memang tidak, kan para teolog tidak bisa menafsirkan kenapa orang yang digirasa itu mengalami itu. Cuman selalu lari begini. Seakan-akan gitu ya, seakan-akan karena akan ada kehadiran Tuhan di situ. Untuk melakukan karya mujizat itu. Ya, oke. Tapi Tuhan itu menunjukkan itu kuasanya. tajam sekali ke terlalu miring juga ya, Iya. karena nanti orang berpikir begini, berarti Tuhan sengaja dirasuk setan. Ya, ya, Padahal ya. bukan Betul. begitu maksudnya. Tuhan mau kan. cari Tuhan mau cari sensasi. gitu. Mau bikin Sensasi konten. karena ada tiba-tiba ada yang kerasukan. Karena kan Bikin zaman konten. sekarang kan gitu ya, diisi dulu, Iya. terus dipanggil baru Ah, dia yang lepasin iya, gitu. iya, iya. Tuhan nggak seperti itu, Tuhan nggak iseng. Iya, itu makanya dia tidak iseng. Gitu. Ya. Nah, jadi Ya. kalau dalam kasus orang gerasa ini, kalau kita baca keseluruhannya, nanti kita hari ini kayaknya ngebahas satu bagian aja ya. Iya, Ya. benar. Kalau kita baca akan bagi dua keseluruhannya itu bagiannya. kan orang-orang di situ udah tahu orang itu yang di kuburan itu kerasukan, itu Iya, udah betul. tahu, iya kan. Nah, pas Yesus datang dia lihat itu, loh, Yesus belum ngomong apa-apa, orang Iya. gerasa ini udah duluan yang ngomong. Jadi apapun "Mau apa alasannya dia kau?" dirasuk setan, apapun alasannya yang dirasa dirasuk setan, inti poinnya adalah setan itu takut sama Takut Tuhan. sama Iya, Tuhan. jadi- Takut sama Yesus. Nah, Udah gitu. Jadi Kita- Yesus datang aja dia langsung Belum ngomong ketika- Yesusnya Iya, tuh. belum Nah, ngapain. sekarang Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. Yesusnya belum ngapa-ngapain. Nah, sekarang gini, yang kita bahas adalah bahwa ini urusan kita setan, ya kan, sama Tuhan gitu ya. Nah, barusan kita sudah bahas semua, bukan semua ya, cuma banyak ya, antara visualisasinya, rohnya, bentuk-bentuk setan mengganggu Dan kita, manifestasinya. Nah, sekarang kita mau ini penanganannya, ya kan? Iya. Nah, Penanganannya. bukan penanganan, maksudnya Khususnya- khususnya dalam arti bahwa kita akan Bagaimana sikap Bagaimana kita sikap ketika kita. kita menghadapi hal Betul. seperti yang dirasa itu. Dan kita Iya. akan lihat di mana bahwa sebenarnya nyatanya iblis itu selalu kalah dan takut sama Takut Tuhan. sama Tuhan. Memang Sebenarnya mungkin ya. menang dia sama Sebenarnya. Tuhan gitu. Ini Ya, aja loh. bahkan salah satu buktinya adalah yang barusan Ibu Mia sudah utarakan, ya Iya. kan? Dia Tuhan Yesus baru datang. Iya, Ing, belum gitu. ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain nih gue gitu kan. Nah, itu. Nah, ini tuh dia udah ngomong itu, mau apa kamu, kayak yang kalau kita bersalah terus udah gitu kita ngebela diri dulu lah sebelum disalahin gitu. Padahal Tuhan Yesus sebelum ngapa-ngapain. Ngapain? Apa urusanmu Ya, gitu. Yesus sampai kaget. Loh, Ini kenapa dia lu bilang, Kenapa kamu begitu? Ini Iya. kata Alkitab, Kata bukan kata Alkitab. saya ya. Bukan kata mereka juga. Ini kata Alkitab loh. Dia udah ngomong lagi, jangan menyiksa aku. Iya. Berarti orang itu, setan itu tahu loh. Padahal belum disiksa Padahal loh. belum Padahal disiksa. belum. Nah, terus udah gitu ia berkata, nah ini seterusnya harusnya kita baca deh. Ya baca Nah, dulu, baca boleh, dulu, boleh, baca boleh. dulu lah. Yuk, Mbak kita baca Mika lagi. baca. Di Lukas 8 ayat yang 29. ini ya, ayat 29 ya. 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, Aaron ayat 30. Ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, Legion kalau bahasa Indonesia ya. Karena ia kerasukan banyak setan. Pak Stefan. 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam Jurang jurang mau. Nah, jadi yang berperkara siapa awalnya? Setan. Iya, yang cari Setan. persoalan, Iya, yang cari setan yang itu. ganggu-ganggu orang. Jangan ganggu. Nah, dia juga tahu bahwa Yesus mau ngusir dia, betul? Betul. Mau ngusir si Terus- setan-setan Terus ada ini. hal yang menarik di sini. Ini keren juga. Setan yang mengerasuk orang itu di Gerasa bukan satu loh.
banyak. Ada banyak setan. Kalau dalam terjemahan asli legion itu ribuan. Iya, Iya. iya. Iya, legion kan, Nah, legion. Iya, Legion iya. itu kan kalau Ribuan. kalau dulu kan tentara gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Iya. legion kita kan. kita kan begini, parameter mengukur dia banyak dari mana? Kalau di ayat selanjutnya kan dimasukin ke dalam babi. Babi-babi Nah, yang- berapa ekor babinya? 5.000. 2.000. 2.000. 2.000. Coba dibaca aja. 2.000 babi. Oke. Terus, Enggak. Ini kita bahas ini juga. Iya. Ini ya di sini juga saya baru Ya, ditulis ini menarik kalau di ya. yang ini dia. Ini menarik Iya, yang Ya, di barusan. Matius ditulis Di 2.000. Matius ada Nah, 2.000. di Matius ditulis 2.000. Kenapa? Yang barusan Pak Steven ini menarik sih di sini ya. Barusan saya pikir secara orang kasat baca ini akan berpikir bahwa nama setannya legion. Bukan. Ya enggak. Orang- Umumnya orang- kalau orang pada yang legion baca itu loh. namanya Nama dia. setan. Nah, Iya. nama setan. Padahal karena, bukan. karena di sini Tuhan, siapakah namamu? Jawabnya legion, Iya. gitu kan? Iya. Orang akan berpikirnya gitu. Padahal sebenarnya legion di sini di dalam kurung, Heeh. di dalam tanda petik. Jawabnya legion, berarti Nah. kami banyakan, Iya. gitu Jadi kan? kalau ditanya, lu Ya kan? siapa? Kami banyak Kami Banyakan banyakan. aja. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah karena ia kerasukan banyak setan. Iya. Memang. Ya, berarti Berarti bukan bukan satu. hanya satu. Satu. Legion itu gue banyakan. Kemudian Biasanya orang yang banyakan tuh lebih berani ya. ya semua juga Dan gitu. ini dituliskan kalau dirantai diputuskan. Ya. Nah, itu kekuatannya luar biasa. Ya, Orang ya, yang dirasuk dengan banyak setan itu kekuatannya luar biasa. Biasanya kalau kayak gitu, kalau kita lihat di TV gitu ya, kan itu kan banyak yang Sampai bisa nyakar. Iya, kayak gitu sudah gitu nggak ada yang bisa pegangin dia. Kalau dia lagi kerasukan banyak orang yang harus pegangin dia. Nah, ini tuh dia kerasukan banyak setan tuh seperti Iya, itu. kalau Satu orang. Satu orang Wow. 2.000 kurang lebih ya perhitungan karena cuman ngambil dari ukuran babi itu. Iya, jumlah babi. Jumlah babi Cuman 2.000. Sebuah Bisa hal- lebih dari hal yang itu. sebenarnya ini ya, ini kalau misalnya ini kisah di Alkitab, bukan kisah ya, kejadian di Kejadian, Alkitab beneran. ini, kalau teman-teman baca secara betul dan lalu kita bayangkan kejadiannya seperti apa, ini akan sangat-sangat jauh dari bayangan manusia biasanya. Betul. Why? Karena ini ya katakanlah satu orang dirasuki ribuan setan, Ribuan setan. ya. Kalau Anda nonton film, kan saya juga istilahnya sering, saya suka banget nonton film-film Horor. ya termasuknya horor, tapi yang arah-arahnya ke kerasukan. Iya. Ya kan banyak ya. Ada. Kebanyakannya film-film orang apa ya istilahnya saudara kita Katolik gitu ya, kebanyakannya dari pastor ini ada divisi pelepasannya itu kan ya. Saya senang banget gitu. Cuman selama ini paling cuma satu setan yang merasuki. Iya. Ya kan? Ini kan- Selalu kan? Cuman satu namanya si A siapa Iya, gitu pokoknya kan. ada Jadi namanya. sejarah di dunia yang pernah dirasuk setan kurang lebih 2.000 baru dia. Baru di sini. Dan sekarang Belum gini. ada yang Dan gitu. sekarang gini. Ini memang cuma film, tapi di film itu aja orang melepaskan satu setan itu susahnya Dan setengah. Apalagi ini kenyataannya dibuat. juga Dan gitu. memang kenyataannya gitu. Kenyataannya Bahkan kadang bukan cuma film, itu film tapi kita lihat di akhirnya itu berdasarkan Enggak, kisah jangan nyata. film lah. Pengalaman saya. Iya. Kisah Kita nyata. gitu. Iya, kisah Saya dengan nyata. ibu pernah berdoa, kita berdoa orang yang dirasuk setan. Mungkin ya, kita nggak tahu berapa ya. Anggap aja dia satu gitu. Belum 2.000. Kita capek Iya, loh. Iya, Susah. capek. Dan kita lihat kenyataannya Belum 2000. itu sebuah kisah nyata yang akhirnya si Pastor A itu meninggal karena apa-apa gitu ya. Itu kejadiannya sering banget. Itu cuma satu setan. Ini sebenarnya. 2.000, Yesus 2000. belum ngomong. Yesus Dia baru udah datang ketakutan. Yesus baru nanya, Baru nama lu siapa? gitu. Dia udah ketakutan. Nah, Dia terus bikin dia- syarat gitu. Iya. Nah, ini kita apa namanya mau mengakhirinya di sini nih. Ini sebelum nanti kita ada terusannya Kita ya. akan ada lanjutannya. Jadi ini episode pertama Iya. kan nih yang lucu yang menarik adalah lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Artinya apa? Setan ini tahu sih dia bakal dikeluarin dari tubuh orang yang kerasukan Dan ini. bisa dihukum gitu. Iya, tahu banget. Nah, terus dia bilang jangan dimasukin ke dalam jurang maut gitu. Jadi Neraka. dia tuh tahu tempatnya dia juga sebetulnya di jurang maut sebenarnya. Ya, Iya betul. kan? Nah, tapi dia bilang sama Yesus, "Udahlah sementara jangan dimasukin dulu jurang maut," gitu Nah, kan. next kita bakal ngomong nih soal Tentang jurang jurang maut. maut. Kalau nih. kau Kita bahas akan sekarang panjang banget ya. itu. Coba mendalami itu. Tapi biar jemaat sekalian tidak mengakhiri episode ini dengan lu kalau gitu kita harus gimana Iya. gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita menanggapi permasalahan tadi berkenaan dengan setan gitu ya. Pada waktu kita melihat kisah Yesus ini, walaupun setan itu banyak gitu kan, legion itu karena dia kerasukan banyak setan, tapi kita lihat bahwa setan-setan itu takut
sama pribadi Tuhan Yesus. Iya. Sangat takut. Sangat Nah, takut. kalau Sangat kita semua yang menonton ini, bahkan yang kita semua yang ada di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu bahwa kita ini menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya. Nah, kalau kita ini anak Allah gitu ya, Bapak kita ini ditakutin sama setan, maka setan juga akan takut sama Ya, kita sama dong. pasti, gitu. Logikanya kan adalah, Bapakku ini loh orang yang ditakuti, kita juga pasti ditakuti dong. Iya, iya. Nah, buktinya apa? Saya ingin kita buka satu ayat gitu ya, untuk mengakhiri episode 1 ini tentang demonologi ya. Kita akan buka di dalam Lukas 10 ayat 19 sampai dengan 20. Sorry, berapa? Lukas 10 ayat 10. 19 sampai 20. 10, 19, Nah, 20. mungkin Mama baca ayat 19, Mika baca ayat 20. Sesungguhnya aku telah menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Perbandingannya aneh ya. Iya. Jangan bersukacita karena bisa mengalahkan setan, tapi bersukacita karena namamu di sorga. Iya. Tapi ini berarti setan itu nggak penting. Yang penting itu sorga. Yang penting Lu itu siapa surga. lu gitu? Nah, tapi ini tuh bisa memberikan kita kesimpulan bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mendapatkan kuasa ini. Iya. Kita juga seperti Tuhan Yesus. Jadi maksudnya dalam arti kata setan pun takut sama Iya. kita. Kalau ngelihat dari ini kita setan takut Ya, sama takut kita. sama kita Bukan loh. harus takut dia. Harus. Dia nggak punya Ya. pilihan. Dia Ya, harus takut ke kita. kembali lagi. Gitu gitu. Yang takut tuh rasanya kita Nah, sebenarnya ya. betul. Ya kan Bang. rasanya kita. Kalahkan dulu rasa Kalahkan takut rasa kamu. diri Betul. sendiri dulu. Ini sebelum menutup ya, Iya. saya mau nambahin dulu ya. Kalau tadi Mika menjelaskan secara lebih ke apa ya, dari sebuah ayat ya. Tapi sebenarnya kalau buat saya simpelnya paling gampang aja ya. Di Alkitab itu satu-satunya yang perintah, ini perintah loh, ini perintah di Alkitab. Satu-satunya Alkitab memerintahkan bahwa kita cuma takut sama satu pribadi doang, Iya, Itu iya. Tuhan Allah. sama Allah. Takut kita Allah. harus takut sama iblis? Takut artinya Kenapa kita menghormati takut dia sama- ya. Iya. Terus kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita takutnya malah sama setan? Ya, Ya itu. kan? Iya, Ya kan? betul. Ya kalau misalnya takut karena kaget gitu, ya wajar lah. Jangankan sama setan kaget tiba-tiba muncul, anak saya tiba-tiba lewat aja gua kaget tapi gitu. itu kasus umum sih Ron. ya. Kasus umum. Betul. Rasanya hampir semua orang pasti kalau membahas tentang yang satu itu si setan. Dia udah imajinasinya. Udah itu Udah kasus langsung umum. takut ya. Makanya kan Memang- penting sekali kayak ngobrol kali ini kita mendorong jemaat untuk jangan Jangan takut. takut. Jangan Iya, takut sama Nah, setan. tapi kan kita harus membuktikan dulu. Maksudnya bukan cuma bukti doang, kita harus cari kenapa tidak takutnya, bagaimana cara tidak takutnya. Nah. Itu kan itu nggak mudah loh. Iya. Itu nggak mudah, ya kan? Dan Sekarang itu gini, nanti kita juga akan bahas di episode Iya. berikutnya. betul. Bagaimana cara supaya nggak takutnya? Kenapa harus takut Mm-mm. kayak gitu? Kenapa Karena harus tidak takut? Nah, kenapa harus tidak takut? kenapa Ya. harus tidak takut? Nah, ini aja dikasih tahu. Ini aja setan aja Jawabannya udah takut. tuh tadi Mika sudah kasih ayatnya kenapa kita tidak kuasa diberikan kepada kita. Betul, tapi kan ya betul sih, cuman Tadi itu. tidak semudah itu untuk kita bicara sama jemaat. Karena ya rasanya setiap gereja juga udah ribuan kali jangan takut. Bahkan setiap ini dia nyanyi jangan takut, jangan khawatir. Ya, Tapi hidupnya begitu artinya kuat. begini Iya. Ron, artinya begini, antara pemahaman kita terhadap firman Tuhan dan aplikasi kita dalam kehidupan sehari itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Orang boleh punya mindset atau punya pemahaman tentang Tuhan yang maha kuasa, setan nggak berkuasa, boleh di sini. Tapi aplikasinya, Begitu keluar terus di rumah ditinggal sendirian di orang. padahal angin loh. Heeh. Ih, ada yang tiup di Iya. belakang. Yang nakutin lu di Diri kamu sendiri. sendiri yang takutin. Kamu sendiri yang Oke. bikin Bahkan hal yang itu paling terjadi. lucu dia takut sama bayangannya. Nah itu Ada bayangannya. Ada. rasa itu kan dibuat oleh diri Iya. sendiri. Benar. Kalahkan tadi, kalahkan. Kalahkan nanti, ketakutan. nanti di episode selanjutnya saya bisa bercerita hal itu karena pengalaman Iya. saya bisa berpikiran seperti sekarang ke arah situ karena hal apa? Memang nggak langsung gue percaya Alkitab, nggak gitu. Memang ada rentetan kejadian-kejadian yang saya alami sebelumnya. Nah, jadi sebagai penutup adalah
taklukkanlah rasa takut itu Diri gitu ya. sendiri dulu. Dan tentunya tidak dengan kekuatan sendiri. Oh iya, Tentunya oh iya. adalah dengan Minta. percaya kepada Tuhan Iya, Yesus, betul. minta. Dan kita sebagai anaknya bisa meminta kepada Bapa untuk kita tidak perlu takut Dan harus terhadap minta pribadi-pribadi itu. Karena tadi kita diberikan kuasa untuk kita mengalahkan Kita sebenarnya sudah dikasih setan-setan senjata itu ya. sama Tuhan. Sebenarnya sudah dikasih senjata, tapi orang kadang tidak menyadari dan tidak menggunakan itu. Ya, dan Tiba-tiba Apa telepon itu? Ibu Gembala. Ya, Apa itu? senjata kuasa Tuhan. Ya. kuasa di itu. dalam kita. Terus Nah, gimana? saya sih ingin memberi clue untuk berikutnya ya. Oke, boleh. Nah, ini tadi kalau kita baca kan ditutup dengan dan setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut gitu. Kita mau bahas kenapa setan takut masuk ke dalam jurang maut. Setan aja takut gitu. Dan siapa? Dan apa itu jurang maut? Dan apa ya, itu jurang maut? Kalau Itu yang kalau sudah penting. closing kayak gini bikin penasaran orang ya. Jadi nanti dia Kenapa nonton takut? mesti, Nah, dan Jeng, apa namanya? jeng. Siapa yang nggak takut? Siapa yang mengalahkan? Nah, itu nantikan di episode berikutnya. Tapi kalau untuk episode sekarang ini boleh untuk kalau misalnya ini memberkati saudara, boleh banget untuk klik like terus kemudian komentar juga boleh, nanti kita akan nyalakan biar bisa orang-orang memberikan komentar terhadap mungkin ada yang pernah punya pengalaman dengan setan, mungkin siapa tahu kan bisa atau mungkin bisa butuh cerita. pawang setan. Nah, tapi Atau pernah jadi setan. Oh, itu beda lagi. tapi kita akan closing di sini. Jadi kalau misalnya video ini mungkin saudara ingat ada teman-teman saudara yang masih takut dengan setan atau apa, mungkin boleh dibagikan video ini karena dari video ini kita tahu bahwa kita tidak perlu takut dengan setan-setan itu karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa juga subscribe channel GKT Induk Bandung sehingga tidak ketinggalan video-video baru, dan terlebih lagi bisa menonton ngobrol episode berikutnya tentang Yang jurang tadi. maut, tentang neraka. Kalau gitu, sekian episode ngobrol kita pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.